Halo, jumpa lagi dengan Nadi. Hari ini kita akan bahas tentang marketing bumi. Oke, ini judul yang saya bikin sendiri. Jadi selama ini ada marketing, kemudian ada marketing langit. Jadi marketing langit itulah bagaimana kita berhubungan dengan yang di atas, bahwa dengan kita memahami apa yang dibutuhkan, akan lebih efektif kalau kita menjalankan itu, marketing biasa, marketing langit, dan juga marketing bumi. Jadi tujuannya sederhana. Jadi kami di Bali mengenal konsep namanya Rua Binede. Rua Binede itu artinya atas, bawah, hitam, putih, segala sesuatu itu berpasangan, jadi tidak bisa dilepas. Nah, kalau dengan hubungannya dengan marketing bumi, itu erat sekali hubungannya dengan ilmu elemen. Jadi ilmu elemen itu sederhananya, yang suka nonton film Avatar, ya, film kartun, tadi elemen itu yang inferior itu ada 4, namanya elemen tanah, api, air, udara. Nah, ada elemen inferior dan ada elemen superior. Superior itu yaitu ada ruang, kesadaran, kemudian waktu, dan juga tanpa kematian, amata. Oke, sederhananya begini, ini hubungannya dengan konsep yang saya pahami dulu. Kenapa saya berbagi ini dulu? Karena saya ingin pelajari lebih dalam tentang ilmu elemen, yaitu tentang ilmu bumi, yaitu marketing bumi. Karena saya ingin belajar, caranya yang pernah diberikan kepada kami adalah berbagi. Jadi dengan berbagi, harapannya akan mendapatkan nanti guru atau sesuatu yang bisa mengajarkan lebih lengkap lagi. Jadi hanya dengan kita berbagilah kita akan menerima lebih banyak. Nah, karena itu saya juga berbagi, karena ilmu saya masih sedikit, tapi harapannya nanti dengan sering berbagi saya akan mendapatkan entah itu komunitas, entah guru, atau siapapun yang bisa memberikan ilmu elemen ini jauh lebih bagus. Gitu. Nah, yang menarik di sini di ilmu elemen adalah ini sangat membumi sekali. Jadi membumi itu kalau kita mengenal di marketing langit istilahnya law of attraction, hukum tarik menarik. Kalau di bumi itu namanya hukum law of conditioning, hukum pengkondisian. Maksudnya begini, seperti di bumi kita misalnya ingin mendapatkan sesuatu, kita perlu menanam. Jadi apa yang kita tanam itu yang kita tuai, gitu. Jadi kita perlu menanam. Nah, menanam itu memerlukan bibit pertama yang bagus. Jadi kondisinya adalah bibit yang bagus, kemudian kondisinya adalah tanah yang bagus, kemudian kondisi yang ketiga adalah bagaimana perawatannya yang bagus, dan terakhir juga bagaimana memanennya. Nah, 4 kondisi ini kalau kita lakukan dengan bagus, nah niscaya hasilnya pasti bagus. Karena itu ini namanya hukum sebab akibat. Jadi di sini ilmiah sekali dan itu bisa dibuktikan. Nah, seperti kita itu dah, kalau kita mau tanaman yang manis bibitnya, ya kita harus tanam misalnya tebu, bukan tanaman yang pahit, gitu. Karena kita pinginnya dapatnya yang seperti itu. Misalnya kita pingin semangka, kalau kita tanam jagung tentu hasilnya nggak sama. Nah, seperti itu juga konsepnya di sini. Nah, di marketing langit ini dengan 4 elemen itu ternyata salah satunya bisa diterapkan di bisnis atau marketing. Nah, bisnis itu hubungannya dengan tentu mengumpulkan kekayaan. Nah, kekayaan itu adalah suatu power. Nah, untuk mendapatkan atau sukses menurut kami, versinya kami, sukses adalah tercapainya sebuah tujuan. Jadi kalau sudah tujuan tercapai, sukses gitu menurut kami. Jadi sederhana saja. Nah, untuk itu memerlukan namanya power, yaitu kekuatan. Karena power itulah yang menggerakkan. Nah, di sini yang dimaksud dengan power di ilmu bumi adalah energi. Jadi energi itu adalah sesuatu yang kekal dan itu akan menjadi tren masa depan nanti. Oke, kenapa saya bilang jadi tren masa depan? Karena kalau kita menguasai teknologi sekarang sudah semakin berkembang tentunya, dan itu persaingannya juga akan semakin ketat karena semakin banyak orang sudah mulai memahami teknologi. Nah, seandainya Bapak Ibu bisa bayangkan 5 atau 10 tahun lagi kalau semua sudah memakai
namanya teknologi itu kan memerlukan namanya energi. Energi itu tidak mesti harus dari minyak bumi, listrik dan sebagainya. Sekarang yang ngetren adalah baterai, istilah sesuatu yang bisa menyimpan energi lebih banyak dan juga bisa mobile. Sebagai gambarannya waktu Jakarta mati lampu gitu dalam sehari, bisa bayangkan apa yang terjadi, kekacauan lah sedikit. Jadi kalau kita bisa mengetahui tren masa depan dengan kita mulai membangun, misalnya kita tahu bagaimana cara menyimpan energi dalam satu baterai yang bisa misalnya bertahan sampai 20 jam. Dan itu sebenarnya di Cina udah mulai ditemukan. Jadi baterai itu dicas 4 jam tapi bisa bertahan untuk 20 jam. Dan itu bisa untuk penerangan di rumah. Gitu. Baterainya mungkin segede koper, tapi teknologi itu sudah mulai tercipta. Nah itu misalnya, itu trennya nanti ke depan. Nah energi-energi yang lainnya adalah bagaimana juga kita bisa memberikan energi, terutama kalau di manusia itu energi fisik. Nah, apa hubungannya? Karena sekarang makanan, kemudian udara, apapun tercemar. Dengan pencemaran tadi menyebabkan terjadi pemborosan energi. Jadi stamina apapun tuh semakin banyak terkuras. Dan itu membutuhkan energi untuk memperbaiki stamina. Kalau kita bisa mengerti atau memahami itu, kita bisa memformulasikan sesuatu yang bisa memperbaiki energi. Termasuk juga energi mental. Kenapa? Karena sekarang anak milenial mungkin mentalnya tidak persis sama dengan anak angkatan baby boomers dan sebagainya. Kenapa? Karena misalnya habis zaman perang itu dengan kesulitan ekonomi, jadi mentalnya sudah terlatih. Sementara kita yang nanti anak-anak milenial itu karena mentalnya mungkin tidak sama dan juga begitu banyak disrupsi. Sebagai contoh yang sekarang aja fokus itu susah sekali, sedikit-sedikit sudah ada WA, ada Facebook, ada kelentang-kelenting dan sebagainya. Untuk bisa fokus itu susah dan itu memang memboroskan energi mental. Dan kalau kita bisa menguasai hal itu, tentu juga itu akan jadi tren masa depan. Artinya itu bisa menjadi mata pencaharian tambahan, meskipun dan itu juga bisa jadi utama karena itu adalah sebuah kebutuhan. Kesehatan mental sekarang sudah semakin masyarakat sudah semakin paham dan juga semakin melek, dimana dulu kalau kesehatan mental selalu hubungannya dengan sakit jiwa dan sebagainya, jadi masih dianggap tabu. Tapi sekarang sudah banyak yang mau terbuka dan juga mau mencari penyelesaian untuk kesehatan mental. Sebagaimana sekarang mulai banyak berkembang meditasi, bagaimana cara untuk mengurangi depresi dan sebagainya, itu akan jadi tren nanti. Nah itu hubungannya kenapa kita akan bahas tentang energi, yaitu hubungannya dengan marketing bumi. Salah satunya adalah dengan menggunakan 4 elemen dasar tadi. Jadi tanah, air, api, angin. Nanti banyak di YouTube, terutama guru saya yang saya banyak belajar juga di YouTube-nya beliau, yaitu bisa cari namanya Hadaya Cara. Nah di sana bagus sekali, banyak sekali ilmu-ilmu tentang elemen. Salah satunya saya banyak belajar di sana, dan karena itu sangat feel-nya bagus, cocok, dan saya juga senang sekali mendengar bahasan-bahasannya yang lugas dan juga memang pas, pokoknya semua di hati dan juga di akal. Jadinya saya ingin belajar banyak. Nah untuk itu marketing bumi, saya salah satunya akan bahas tentang hal itu, yaitu kenapa seperti tadi, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, kita menanam. Nah seperti di bumi kan kita menanam, kita memilih bibit-bibit yang bagus. Nah ternyata kalau hubungannya dengan kekayaan, bibit-bibit yang terbaik itu adalah bibit-bibit kebajikan. Jadi bagaimana kita melakukan sebuah kebajikan, itu bisa jadi bibit-bibit yang akan berbuah nanti untuk jangka panjang maupun jangka pendek menengah. Nah bibit-bibit kebajikan itu ternyata kalau selama ini yang saya kenal adalah kita harus melakukan kebaikan untuk mendapatkan pahala. Ternyata kebaikan itu tidak hanya dari satu cara aja. Nah yang diajarkan salah satunya dengan 4 cara. Yang pertama adalah salah satunya adalah melakukan kebaikan itu sendiri, cara yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bergembira melihat orang lain melakukan kebaikan. Itu namanya mudita cita, atau di Inggrisnya namanya rejoice, bersuka cita.
Jadi kita bersukacita melihat orang lain melakukan kebaikan. Nah, salah satunya yang sekarang ini lagi berkembang adalah wabah virus corona. Banyak sekali kegiatan kemanusiaan yang sudah dikembangkan oleh beberapa orang dan juga teman-teman kita yang punya kemampuan untuk melakukan kebaikan dengan menyumbangkan uangnya, menyumbangkan dananya, menyumbangkan atau jadi sukarelawan, apapun kebaikan-kebaikan yang banyak sekarang dilakukan. Salah satunya kalau kita mau bergembira, istilahnya bahasa kami adalah mudita cita, yaitu bergembira melihat orang lain melakukan kebaikan, itu sama dengan kita mendapatkan manfaat atau istilahnya bibit kebaikan yang kita bisa simpan dan juga bisa tanam nantinya. Artinya itulah cara mengumpulkan bibit-bibit kebaikan, yaitu dengan berbuat baik, kemudian juga bergembira melihat orang lain melakukan kebaikan. Nah, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah kita men-share atau membagikan berita-berita baik atau hal-hal yang telah dilakukan orang-orang yang luar biasa ini yang melakukan kebaikan. Dengan kita men-share kemudian membagikan, itu juga salah satu menjadi bibit. Jadi kalau kebaikan itu unik, semakin dibagikan akan semakin banyak, semakin bertumbuh. Lain dengan barang atau materi, kalau dibagikan lama-lama habis. Kalau kebaikan ini semakin sering dibagikan, semakin banyak, semakin bertumbuh. Nah, itu cara yang ketiga. Cara yang keempat adalah kita, kalau ada orang ingin berbuat baik, dengan kita ikut memotivasi atau memberikan semangat atau tanda petik memprovokasi, dalam artian memberikan dorongan untuk bisa melakukan perbuatan baik, itu salah satu juga menghasilkan bibit atau pahala-pahala yang bisa menjadi bekal untuk kita. Nah, itu jadi ada 4, melakukan kebaikan, kemudian bersukacita melihat orang melakukan kebaikan, kemudian menyebarkan berita baik atau kebaikan yang dilakukan, kemudian memberikan semangat kepada orang yang mau melakukan kebaikan itu. Nah, dengan kita mengumpulkan bibit-bibit tersebut, yang menarik, dengan kita rejoice, ikut bersukacita, kemudian kita bisa danakan, dermakan, sedekahkan karma baik atau benih-benih baik itu. Nah, ini yang menarik. Selama ini yang masih jadi bayangan, selama ini kalau di ilmu marketing banyak sekali mengajarkan bagaimana sedekah dan sebagainya, itu bagus sekali. Cuma kadang-kadang hangnya kita masih merasa tidak mampu, mungkin sedekahnya apa harus materi dan sebagainya, masih ada blok di pikiran. Jadi dengan memahami ini, ternyata sedekah yang terbaik itu adalah kebajikan, apalagi sedekah yang sebenarnya yang lebih baik lagi adalah tentang pengetahuan kebenaran atau kebijaksanaan. Dengan kita berbagi ilmu, itu salah satu sedekah yang bagus sekali, dan itu akan menghasilkan karma atau buah yang luar biasa. Nah, dengan kita bersedekah, jadi itu akan jadi sebuah pondasi. Pondasi dari pertama, kalau kami mengenal namanya sila. Sila itu artinya tindakan-tindakan kebajikan yang bisa kita kumpulkan, kemudian kita sedekahkan, seperti tadi 4 hal tadi yang kita bisa kumpulkan, kemudian kita sedekahkan lagi, kita dermakan lagi, kita danakan lagi, itu hasilnya akan berlipat ganda. Kenapa? Kita menyerahkan semuanya itu kepada alam, biarlah alam yang mengurusnya. Jadi jangan kita pegang sendiri. Kenapa? Karena sesuatu yang pegang itu selain membuat hati jadi berat, jadi tambah beban, dan itu juga nanti akan menyusut, tidak mau berkembang. Kenapa? Karena kekayaan itu adalah sifat utamanya dari elemen adalah air. Jadi elemen air itu adalah sifatnya liquid. Liquid itu kalau harta apapun kita timbun, kan ada namanya inflasi. Jadi inflasi itu menyebabkan penurunan nilai harta yang selama ini kita. Tapi kalau kita cash flow, istilahnya kita putar, dan itu akan berkembang terus. Nah, salah satunya dengan bibit kebajikan itu kita tanam, serahkan ke alam. Biarlah alam yang mengaturnya. Kita serahkan, kita danakan. Jadi hanya dengan 2 pondasi itu, yaitu melakukan sila, yaitu kebajikan dengan mengumpulkan kebajikan, kemudian kita danakan, kita sedekahkan, kita serahkan atau persembahkan, itu mempunyai hasil yang luar biasa. Dan di ajaran kami bahwa kita hidup ini tidak hanya sendiri, ada banyak makhluk yang ada di dunia ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Nah, makhluk-makhluk yang tidak kelihatan itu
ada yang di atas kita, dan ada yang hidup di bawah kita. Nah, untuk di bawah kita ada beberapa makhluk yang tidak punya kesempatan untuk melakukan jasa kebaikan, tidak punya kesempatan untuk mempersembahkan kebaikan. Nah, kalau kita bisa mewakili mereka, di saat kita mempersembahkan sesuatu dengan kita mengatakan, saya mewakili makhluk untuk melakukan persembahan kebajikan ini. Saya mewakili makhluk untuk mendanakan atau untuk menceritakan hasil mengumpulkan jasa kebaikan ini. Untuk sekali lagi diberikan akhirat untuk kebahagiaan semua makhluk. Ya, artinya dengan kita mewakili itu akan sangat membantu beberapa makhluk yang di bawah kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan istilahnya kebajikan, dan itu kita membantu juga mengumpulkan pahala kebaikan untuk mereka-mereka. Nah, itu yang ada ilmunya di menurut kami yang di Bali. Nah, itu apa hubungannya dengan kekayaan? Bahwa itulah semakin elemen itu semakin ke atas itu semakin refine namanya, semakin halus, semakin subtil. Kalau yang di bawah itu bentuknya agak kasar. Jadi seperti elemen yang paling kasar itu kan tanah. Nah, di tanah itu di atasnya ada air. Setelah air itu ada api, setelah api itu ada udara. Setelah udara itu ada namanya ruang, ada kasar. Nah, setelah udah ruang ada namanya kesadaran. Nah, kalau hubungannya dengan bisnis, nah kita di bisnis kan ada namanya dua hal yang saya pelajari selama ini di YouTube, yaitu hubungannya dengan kekayaan ada dua, yaitu bagaimana mengurangi atau menghindarkan sebuah kebocoran, kemudian bagaimana kita meningkatkan kekayaan. Nah, itu yang ternyata dua hal itu sangat-sangat masuk di dalam hati, karena selama ini ternyata banyak kebocoran-kebocoran yang kita lakukan sehingga menyebabkan kekayaan itu tidak bisa meningkat, bahkan bisa menurun. Tapi kalau kita bisa menutup kebocoran itu bisa akan memperbaiki, dan juga apalagi kalau bisa ditingkatkan. Nah, hubungannya dengan kebocoran-kebocoran itulah bagaimana sesuatu yang gross, yang kasar itu akan menggerus kekayaan kita. Tapi bagaimana kalau kita memperbaiki menjadi lebih halus atau refine, itu akan menjadi meningkatkan bahkan menutup kebocoran-kebocoran itu. Nah, itu. Nah, dari tadi yang saya ceritakan tentang hal-hal yang paling halus, bahwa selama ini yang kita pahami bahwa untuk mengumpulkan kekayaan, mengumpulkan suatu aset, itu lebih cenderung biasanya yang kita pahami adalah yang fisiknya. Jadi ada properti, mungkin ada uang, ada saham gitu, yang lebih halus. Ternyata semakin halus semakin tinggi kualitas aset yang kita miliki. Dan aset yang paling tinggi yaitu kalau kita memahami elemen itu yaitu kesadaran, asetnya adalah ternyata attention atau perhatian. Jadi siapapun yang bisa mendapatkan suatu perhatian, dan kutip perhatian, itu akan mempunyai aset yang berharga. Sebagai contoh misalnya Facebook. Facebook itu karena banyak sekali yang memperhatikan dalam artian tertarik dengan Facebook itu, sehingga banyak yang menggunakan, dan itu kekayaannya semakin berlipat. Begitu juga misalnya kayak YouTuber, di mana dia banyak menarik perhatian dengan video dan konten-konten yang bagus, dan itu kekayaannya juga semakin meningkat. Nah, apa hubungannya dengan perhatian atau attention? Gimana perhatian orang bisa istilahnya mau tertarik atau memperhatikan apa yang kita ceritakan atau yang kita jual dan sebagainya adalah karena hal itu memberikan suatu value atau nilai manfaat. Karena itu bermanfaat, makanya orang mau lama-lama untuk mendengarkan atau belanja atau apapun lah yang hubungannya dengan bisnis, misalnya transaksi. Kenapa? Karena itu menarik menurut mereka. Jadi dengan perhatian itu muncul karena adanya trust atau karena adanya nilai-nilai yang sudah kita berikan sehingga itu memberikan manfaat
untuk yang jadi istilahnya attention atau perhatian bisa kita dapatkan karena kita rajin memberikan value kepada orang-orang yang di masyarakat itu. Jadi karena kita rajin memberikan nilai-nilai yang bermanfaat, tentu itulah istilahnya sebab akibat, karena kita menanam banyak manfaat sehingga kita juga memanen banyak manfaat, salah satunya adalah uang atau kekayaan. Nah, itu marketing bumi. Mungkin biar tidak terlalu bingung, kita tutup sampai sini saja. Tapi sekali lagi, senang sekali kita berbagi di sini adalah sekali lagi untuk menambah pengetahuan dan juga mendapatkan kesempatan suatu saat ada yang mengajarkan lagi bagaimana ilmu elemen ini bisa diterapkan di mana saja, dan juga semoga saya banyak berjodoh dengan beberapa rekan atau komunitas yang mau semangat membagikan ilmu bumi ini, istilah marketing bumi, karena kita selama ini hidup di bumi. Kita sudah banyak kebutuhan-kebutuhan dipenuhi oleh bumi. Namun selama ini kita sering membanggakan tentang langit. Jadi misalnya surga dan sebagainya. Jadi semua kebaikan-kebaikan yang ada di bumi itu kita ekspor istilahnya. Kita semuanya bawa ke sana. Kenapa kita tidak coba kebaikan apapun yang ada sekarang yang sudah banyak diajarkan oleh para leluhur dan sebagainya, kita terapkan, artinya untuk membuat surga di bumi gitu. Nah, itu salah satu tujuannya, bahwa selama ini bumi disepelekan. Jadi selama ini bumi hanya dijadikan tempat pembuangan, jadi sampah apapun semua dibuang. Nah, di saat bumi melakukan pembersihan seperti sekarang ini dengan menggunakan wabah corona, barulah kita ngeh bahwa selama ini kita sudah banyak merusak, dan salah satunya adalah virus yang selamanya ini mungkin bahasanya ya, kesal mungkin dengan kita. Sebagai contoh, sebenarnya misalkan virus itu kan punya habitat tempat dia hidup. Nah, selama ini hidupnya mungkin di binatang-binatang liar dan sebagainya, dia nyaman di sana. Tapi karena binatang-binatang liar tuh habis, istilahnya punah karena kita bantai dan sebagainya, terlalu banyak pembunuhan, akhirnya dia tidak punya habitat, akhirnya habitatnya pindah ke kita, ke manusianya, dan kita manusianya yang mungkin tidak memiliki kemampuan atau kekuatan sehingga banyak terjadi sakit sampai dengan kematian. Nah, mungkin itu artinya kenapa kita tidak memberikan kesempatan bumi itu untuk bersih-bersih, bumi itu untuk kembali normal. Sebagai contoh seperti di Italia, di Venesia. Jadi itu tempat wisata yang sangat ramai, sibuk sekali, banyak lalu lalang di sepanjang sungainya itu. Sekarang setelah ditutup, ternyata banyak katanya ikan-ikan keluar. Jadi ikan-ikan keluar mulai menikmati air yang bersih, yang jernih, yang selama ini sangat berpolusi. Jadi ikan-ikan banyak bermunculan, dan itu airnya semakin bening. Nah, itu salah satu proses pembersihan di bumi ini. Mungkin kita di Bali mengenal adanya Nyepi, di mana itu adalah satu hari untuk bersih-bersih. Jadi salah satu hari kita berhenti melakukan sebuah kegiatan untuk hening sejenak, dan itu salah satu pembersihan. Nah, sekarang dengan mungkin konsep seperti itu, Nyepi, atau mungkin di negara-negara lain disebut dengan lockdown, itu salah satu pembersihan bumi gitu. Makanya sekarang saya ngambil tema marketing bumi, karena saya lagi kita tidak bisa banyak melakukan hal dengan situasi saat sekarang ini. Kenapa kita tidak mengumpulkan bibit-bibit atau jasa kebaikan yang nanti bisa berbuah di masa depan? Karena apapun sekarang, bisnis juga tantangannya semakin berat dengan situasi seperti ini. Salah satunya saya coba mengisi dengan materi seperti ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat, kaya bahagia.